This video is presented by www.ziora.net. Halo, selamat datang di tutorial channel Ziora Incorporated. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan makro di Microsoft Excel. Apa itu makro? Makro adalah sebuah bahasa pemrograman atau ekstensi yang ada di Microsoft Excel yang perintahnya itu seperti penggunaan Visual Basic ataupun orang-orang biasanya menyebut VBA. Nah, kapan kita membutuhkan makro ini? Makro akan kita butuhkan saat kita ingin menggunakan perintah yang tidak terdapat dalam default bawaan Microsoft Excel ini. Contohnya saja seperti print berulang kali, dan perintah-perintah lainnya. Namun karena sekarang kita pada proses tahap belajar, kita akan mencoba menggunakan tutorial yang sederhana. Di sini saya ilustrasikan, kita bentuk saja di H4 ini nanti kita akan isi dengan sebuah tombol. Sekarang kita beri nama saja atau kita isi teksnya tombol untuk memudahkan Anda memahaminya. Setelah itu di F2 ini akan kita gunakan sebagai conditional statement, di mana jika kondisi tertentu maka akan berdampak pada hasilnya. Sedangkan hasilnya sendiri kita akan taruh di G2 nantinya. Conditional. Di sini akan kita buat sebagai conditional statement. Nah, di G2 ini adalah hasilnya, hasil dari conditionalnya nanti. Kita coba isi saja hasilnya di sini. Nah, sebelum itu, untuk mengaktifkan makro, Anda harus menyimpan file ini dalam bentuk makro enable. Saya ajari saja langsung. Anda klik Save As atau dimulai dari tombol ini Save As. Klik dengan Excel Macro Enable Workbook. Silahkan disimpan. Nah, ini seperti ini nantinya XML, tapi kita buat saja ini contoh. Contoh seperti ini. Setelah itu, Anda klik Save. Ketika Anda menggunakan makro, Anda wajib save filenya berbentuk XLSM, bukan XLSX atau XLS saja maksud saya. Kalau Anda tidak menyimpannya dalam bentuk makro, percuma nanti komennya tidak akan berhasil. Sekarang, sebelum kita membuat perintah, kita harus memasukkan sebuah tombol. Nah, tombol itu yang lebih bagus adalah di tombol makronya sendiri. Untuk itu Anda harus menambahkan developer tab dengan cara klik Microsoft Office Excel ini, klik Excel Options. Silakan Anda centang Show Developer tab in the ribbon. Nah, setelah selesai, Anda klik OK. Maka di sini nanti ada sebuah tab baru. Tab ini bisa kita gunakan untuk merecord makro, menginsertkan tombol, dan lain-lain. Kali ini saya akan memasukkan sebuah tombol seperti janji saya tadi. Akan saya taruh sini. Ini adalah sebuah tombol. Nah, makro in ini Anda pilihlah workbook yang sedang terbuka atau pilih this workbook saja. Supaya ini eventnya kita buat seolah-olah ganti gitu saja namanya. Tidak apa-apa. Ini Anda klik OK. Nah, setelah itu Anda bisa mengedit teksnya yang di button ini. Kita beri nama saja berubah gitu. Karena kita pada tahap ini adalah belajar menggunakan makro di Microsoft Excel. Setelah seperti ini, Anda menambahkan button, ada F2 sebagai conditional, dan G2 sebagai hasilnya nanti. Baiklah, untuk memulai, Anda bisa mengklik sheet 1 yang di sebelah bawah. Setelah itu, Anda view code. View code seperti ini. Anda klik view code. Nah, kita sekarang mencoba membuat perintahnya saja. Kondisionalnya nanti, jika namanya ziora.net,
kita memakai huruf besar semua, maka hasilnya nanti kita seumpamakan berhasil. Jika kondisinya Sony, maka hasilnya akan tidak. Terus kalau selain itu kita kondisikan saja 0, seperti itu ya kesepakatannya. Untuk itu kita mulai mengetikkan sebuah perintah. Kita coba saja. Sub. Di sini seumpama kita tadi sudah sepakat berubah. Kita seperti ini saja. Setelah itu ketikkan if. Kita tadi sepakatnya di F2 ya. Kita tadi sepakatnya di F2 range F2 seperti itu. F2. Karena kita berdasarkan nilai, untuk itu kita perlu memasukkan yang namanya value. Value. Ingat, Anda tidak boleh mengklik enter. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita menggunakan tab saja. Ini kita oke. Kita lanjutkan yang ini. Sama dengan if range value sama dengan kita tadi kesepakatannya adalah Ziora.net. Jika isinya Ziora.net maka hasilnya berhasil. Jika F2 nilai F2 itu sama dengan Ziora.net, ingat ini baru pembelajaran. Kita pilih then di sini kita kondisi yang kedua, kita langsung tuliskan saja else if. Ingat saya terlalu banyak menggunakan enter barusan, kita oke saja. Else if jika range-nya saya lagi-lagi lupa menggunakan if, menggunakan enter maksud saya. Kita kondisikan F2 nya sama seperti itu. F2 dot value. Lagi-lagi saya menggunakan enter. Mohon maaf karena saya keterbiasaan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Jika kondisi F2 nanti adalah Sony, kita sudah sepakat nanti hasilnya adalah tidak. Kita ini yang else. Kita saja seperti ini. Ini saya beri jarak untuk memudahkan Anda. Nah, sekarang kita mengisi hasilnya. Jika range 2 atau value nilai dari F2 tadi sama dengan Ziora.net, kita mau mengisi yang namanya J berapa ya tadi? Kita mau mengisi yang namanya J2 untuk menjadi berhasil. Berarti ketikan perintahnya seperti ini. Maka range J2 dot value sama dengan berhasil. Sedangkan jika range F2-nya ini bernilai Sony, maka range J2-nya kita keluarkan yang namanya gagal. Seumpama ini J2 lagi, J2 dot value sama dengan gagal. Nah, setelah itu kondisi lainnya, jika tidak terdapat dua-duanya ini, artinya jika F2 ini tidak sama dengan Ziora.net ataupun tidak sama dengan Sony, kita bisa menambahkan sebuah
kondisi atau kita mudahkan saja itu adalah peringatan yang lainnya. Kita isi saja dengan sebuah pesan. Misi box. Saya menggunakan enter. Maaf. Tidak terdapat isian yang valid. Sama seperti ini. Anda bisa menggunakan seperti ini. Nah, setelah itu Anda bisa menyimpannya. Bisa menyimpan makro ini. Saya akan tarik saja ini biar mudah. Seperti ini. Nah, Anda bisa menyimpannya. Setelah disimpan, kita bisa menutup makro atau coding makronya. Untuk mengaktifkannya, Anda klik tombol yang setelah kita tambahkan tadi, klik assign makro. Setelah itu, kita klik sheet 1 berubah. Kita oke. Nah, sekarang adalah tahap yang ditunggu-tunggu, tahap untuk mencoba apakah berhasil atau tidak perintah yang kita inputkan tadi. Kita coba klik berubah. Nah, ternyata ada yang error. Tahu di mana errornya? Kita belum menutup yang namanya perintah if tadi. Untuk itu kita tambahkan and if di bawah sini. And if. Nah, ternyata kurang satu perintah saja bisa gagal. Jadi Anda harus berhati-hati. Setelah itu kita simpan lagi. Kita tutup. Oke, kita oke saja. Sekarang kita klik lagi berubahnya. Berhasil apa tidak? Nah, tidak terdapat isian yang valid. Saya bilang apa tadi? Jika conditionalnya ini tidak memenuhi syarat, artinya tidak terdapat kata-kata Ziora.net ataupun Sony, maka dia akan menampilkan sebuah pesan yang tadi tidak valid. Itu artinya apa? Artinya kondisi di sini tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan sesuatu yang ada di J2 sini. Semua kita klik di sini Ziora.net, maka seharusnya J2 akan berubah menjadi berhasil. Kita klik. Nah, seperti apa yang kita bilang tadi? Itu yang namanya conditional statement. Setelah itu, semua ini kita hapus lagi. Biar Anda tahu, kita klik berubah lagi. Nah, dia berhasil. Sedangkan jika saya tulis di sini Sony, dia akan menjadi apa tadi? Gagal ya. Kita klik saja. Nah, benar gagal ternyata. Setelah itu saya hapus lagi. Nah, ini yang namanya perintah makro di Microsoft Excel. Ini hanyalah tutorial dasar bagi Anda yang sedang mempelajari makro di Microsoft Excel. Banyak sekali dari teman-teman yang ingin dibuatkan tutorialnya. Oleh karena itu, saya sengaja membuatnya dari dasar. Kita sama-sama belajar. Untuk kodenya tadi seperti ini. Seperti ini. Anda dapat mendownload kodenya ataupun mendownload projectnya di situs www.ziora.net. Kita akan selalu belajar menggunakan makro untuk tahap selanjutnya. Mungkin tahap selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda cara menghandle error perintah makro. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami di Ziora Incorporated. Terima kasih.